Dan peristiwa terbunuhnya Ali bin Abi Thalib sudah dikabarkan oleh Rasulullah SAW dalam banyak hadis. Dan Ali tahu akan hal tersebut, dia akan dibunuh. Dia akan dibunuh. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, "Innaka satudrabu darbatan hahuna wa yakunu sahibuha ashqaha kama kana aqirun naqati ashqa Thamud." Kata Nabi SAW, "Wahai Ali, sungguhnya kau akan ditikam di sini." Rasulullah tunjukkan di bagian kepalanya. Ya. Kau akan ditikam di sini. Dan pembunuh yang melakukan tikaman tersebut adalah orang yang paling celaka. Sebagaimana pembunuh ontanya Nabi Saleh adalah orang yang paling celaka dari kaum Tsamud. Kata sebagian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Syamsi wa Duhaha, "Idzim ba'atsa ashqaha." Tatkala orang yang paling celaka bangkit di antara mereka, itu namanya Salih bin Qudar, yang akhirnya mengeksekusi pembunuhan ontanya Nabi Saleh. Ya, tidak semuanya bunuh, satu orang aja. Makanya disebut dia adalah orang yang paling celaka dari kaum Tsamud. Nah, orang yang bunuh engkau juga ya Ali adalah orang yang paling celaka. Kemudian juga Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahida ilayya anni la amutu hatta uammar tukhdabu hadhihi." Ya. Ya. Itu lihyatahu, ya. Kata Ali bin Abi Thalib bahwasanya Rasulullah telah menyampaikan kepadaku, aku tidak bakalan mati sampai ada orang yang bersekongkol untuk membunuhku, sehingga darah akan keluar dari kepalaku dan membasahi jenggotku. Dalam riwayat yang lain, ya, Rasulullah SAW berkata kepada Ali, "Ya Aba Turab, wahai Abu Turab, ala uhaddithukum bi ashqan nasi rajulain?" Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang orang yang paling celaka, dua orang yang paling celaka? Waktu itu ada Ali dengan temannya, ya. Qulna bala ya Rasulullah. Ali dan temannya berkata, "Tentu ya Rasulullah." Apa itu? Siapa dua orang tersebut yang paling celaka tersebut? Maka kata Rasulullah SAW, Uhaymiru Thamud alladhi aqara an-naqa walladhi yadribuka ya Ali ala hadhihi hatta tuballa minhu hadhihi. Kata Nabi SAW, yang pertama adalah orang paling celaka dari kaum Thamud yang telah menyembelih atau membunuh ontanya Nabi Saleh. Kemudian orang celaka yang kedua adalah yang membunuh engkau ya Ali, di mana dia akan memukul kepalamu, kemudian akan keluar darah dari kepalamu sampai membasahi jenggotmu, ya. Jadi Rasulullah sudah mengabarkan bahwasanya Ali bin Abi Thalib akan terbunuh. Bagaimana peristiwa terbunuhnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu? Berkumpullah 3 orang, sisa-sisa orang Khawarij. Mereka berkumpul, disebutkan di Mekah. Mereka membuat janji, ya, ketika itu Ali bin Abi Thalib di Kufah, ya. Kemudian Muawiyah berada di Syam, ya. Kemudian Amr bin As berada di Mesir, ya. Dan kisah ini disebutkan oleh Ibnu Jarir, ya, dan juga selainnya dari para ahli sejarah, ya. 3 orang Khawarij yang tersisa, di antaranya Abdurrahman bin Amr. Abdurrahman bin Amr yang dikenal Abdurrahman ibnu Muljam al-Himyari al-Muradi, ya. Abdurrahman bin Amr dikenal dengan Abdurrahman bin Muljam al-Himyari al-Muradi, ya. Kemudian orang kedua namanya Al-Buraq bin Abdullah At-Tamimi. Al-Buraq. Yang ketiga namanya Amr bin Bakar. Al-Buraq dan Amr bin Bakar. Mereka berkumpul. Ketika mereka berkumpul di Mekah, kemudian mereka mengingat tentang bagaimana teman-teman mereka yang tewas dalam Nahrawan. Itu orang Khawarij. Mereka doakan teman-teman mereka yang tewas. Ya. Kemudian mereka berkata, "Madza nasna' bil baqa' ba'dahum?" Apa yang mau kita lakukan? Mereka, kawan-kawan kita sudah meninggal dunia. Kanu min khairin nas. Mereka orang terbaik, ahli baca Quran, ahli salat, ahli puasa. Dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib. Aktsaruhum salatan. Mereka orang terbaik dan paling banyak salatnya. Wa kanu du'atan nasi ila rabbi. Mereka selalu menyuruh manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. La yakhafuna fillahi laumata laim. Dan mereka tidak pernah takut kepada Allah atas cercaan orang yang mencela. Apa yang kita lakukan? Teman-teman kita sudah mati di Nahrawan, dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib. Falau syaraina anfusana fa ataina a'immatad dhalala faqatalnahum. Bagaimana kalau kita jual diri kita? Kita jual diri kita untuk berjihad, untuk mati. Kita bunuh para pemimpin-pemimpin kesesatan, a'immatud dhalalah, pemimpin kesesatan. Siapa maksud mereka pemimpin kesesatan? Yaitu Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, Amr bin As. Orang-orang terbaik sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini imam-imam petunjuk dibilang imam kesesatan orang Khawarij. Kata mereka, fa'arahna minhumul bilad.
Kalau kita sudah bunuh mereka, sudah kita membuat orang-orang tentram dengan matinya 3 orang ini. Wa akhadna minhum sa'ra ikhwanina, dan kita balas dendam dari saudara-saudara kita terbunuh kalau kita membunuh 3 orang ini. Karena 3 orang ini menurut mereka yang bikin masalah sehingga terjadi peperangan melawan orang Khawarij dalam kisah Nahrawan. Maka Ibnu Muljam berkata, "Ana akfikum Ali bin Abi Thalib." Aku yang akan membunuh Ali bin Abi Thalib. Tenang, urusanku Ali bin Abi Thalib. Wa qala al-Buraq bin Abdullah berkata, "Ana akfikum Muawiyah." Aku yang akan bunuh Muawiyah bin Abi Sufyan. Wa qala Amr bin Bakar berkata, "Ana akfikum Amr bin Al-As." Aku yang membunuh Amr bin Al-As. Aku yang membunuh Amr bin Al-As. Akhirnya mereka bersepakat, ya. Tidak boleh mereka mundur. Pokoknya cuma 2 kemungkinan. Berhasil membunuh target atau terbunuh. Enggak ada lari, enggak ada. Membunuh atau terbunuh. Ya. Ya ini la yankisu rajulun minhum an sahibi hatta yaqtulahu aw yamuta dunahu. Cuma 2, mati atau terbunuh. Akhirnya mereka pun mengambil pedang mereka, kemudian mereka masukkan dalam racun. Ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan berbulan-bulan, ada yang mengatakan setahun. Dibiarkan dalam racun tersebut. Bahkan disebutkan bagaimana Abdurrahman ibnu Muljam membeli racun 1000 dinar. Jadi racun yang sangat parah, sampai harganya mahal, 1000 dinar. 1 dinar 4 gram emas. Ya, kalau 1000 dinar 4 kilogram emas. Ya. Untuk beli racun aja dia taruh lama supaya racun benar-benar masuk ke dalam besi atau pedang tersebut. Dibiarkan lama, khusus untuk bunuh Ali bin Abi Thalib. Mereka sepakat, kita bunuh mereka ini semua setelah setelah lewat 17 Ramadan. Yaitu tanggal 17 Ramadan, di pagi hari semua bunuh. Dibunuh di waktu salat subuh semuanya. Tanggal 17 Ramadan. Semua sepakat. Maka berangkatlah mereka, ya. Yang satu pergi ke Syam, ke Damaskus, ya. Yang satu Buraq bin Abdullah pergi untuk bunuh Muawiyah. Kemudian Amr bin Bakar pergi ke Mesir untuk membunuh Amr bin Al-As. Kemudian Abdurrahman bin Muljam pergi ke Kufah untuk membunuh Ali bin Abi Thalib. Ya, berangkatlah mereka masing-masing menjalankan tugasnya. Kemudian mereka bersiap-siap datang lebih cepat, kemudian bergabung dengan kaum muslimin, sehingga waktu yang telah mereka tentukan, mereka bunuh bareng-bareng waktu yang sama. Adapun Al-Buraq bin Abdullah, ketika dia sampai ke Muawiyah waktu ingin keluar menjadi imam masjid salat subuh, maka kemudian dia pun menikah Muawiyah. Tapi Muawiyah sempat menghindar, namun akhirnya mengenai bokong atau mohon maaf itu pantatnya Muawiyah. Dan akhirnya dia ditangkap kemudian dibunuh. Terlukalah dan ada racunnya. Masalahnya bukan cuma lukanya, ada racunnya. Akhirnya datangkan tabib kepada Muawiyah, diriwayatkan tabib tersebut mengatakan, "Wahai Muawiyah, cuma ada 2 kemungkinan untuk menyembuhkan penyakitmu. Menggunakan api, kai, ya. Atau kau minum obat. Saya berikan obat, tapi kalau kau minum obat ini untuk menetralkan racun ini, kau tidak akan bisa punya anak lagi." Kata Muawiyah, "Aku tidak kuat kalau dengan api dipanaskan, tapi saya akan minum. Meskipun saya sudah punya anak, yaitu Yazid dan yang lainnya." Akhirnya Muawiyah minum dan dia tidak bisa punya anak lagi. Sembuh. Muawiyah sembuh radhiyallahu taala anhu. Adapun Amr bin Bakar pergi ke Mesir kemudian hendak membunuh Amr bin Al-As. Subhanallah, qadarullah, pagi hari itu Amr bin Al-As sakit perut. Dia minum obat kemudian sakit perut, enggak bisa jadi imam. Akhirnya dia menyuruh anak buahnya bernama Kharijah bin Abi Habib kalau tidak salah. Kharijah bin Abi Habib untuk jadi imam. Ketika Kharijah menjadi imam, maka datanglah Amr bin Bakar ini, kemudian dia pun menikam Kharijah. Akhirnya dia bilang, "Aku telah berhasil membunuh Amr bin Al-As." Maka dikatakan kepada dia, ditangkap, "Kau tidak membunuh Amr bin Al-As, kau membunuh Kharijah." Akhirnya dia berkata, "Aradtu Amran wa aradallahu Kharijah." Aku ingin bunuh Amr, tapi Allah menghendaki aku membunuh Kharijah. Jadilah ini suatu pepatah yang dikatakan oleh sampai sekarang sebagian orang, kalau dia niatnya begini ternyata kejadiannya beda, mereka menjadikan ini suatu pepatah, "Aradtu Amran wa arada Kharijah." Yang artinya ini perkataannya Amr bin Bakar, aku ingin bunuh Amr, tapi ternyata Allah menghendaki aku membunuh Kharijah. Ini tangkap dibunuh juga. Apa yang terjadi pada Abdurrahman ibnu Muljam Al-Himyari Al-Muradi?
Siapakah Abdurrahman bin Muljam ini? Abdurrahman bin Muljam ini adalah seorang yang saleh dari kalangan Khawarij. Semua orang Khawarij saleh, cuma mereka punya pemikiran takfir. Bahaya. Kalau bicara ibadah jangan tanya, hafal Quran jangan tanya, rajin baca Quran. Kerjaannya salat, puasa, baca Quran. Jangan tanya, mereka luar biasa. Ya. Bahkan disebutkan bahwasanya di zaman dia sudah hidup lama, dia tabi'in. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini Abdurrahman bin Muljam ini pernah dikirim oleh Umar bin Khattab ke Amr bin As di Mesir. Kemudian disuruh perhatikan karena dia dikirim untuk mengajari orang-orang baca Quran. Dia qari. Dia qari. Jadi ikhwan kita ini jangan terlalu pede dengan iman yang kita miliki. Kita enggak tahu. Senantiasa kita berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang bolak-balikkan hati manusia, tetapkanlah hatiku. Kemudian ini orang diutus oleh Umar. Umar percaya sama dia. Diutus untuk jadi apa? Untuk jadi pengajar baca Al-Quran. Lama-kelamaan bahkan dia masuk dalam pasukannya Ali bin Abi Thalib. Ternyata menjadi Khawarij. Bahkan ingin membunuh Ali bin Abi Thalib. Bahkan menganggap Ali bin Abi Thalib adalah imamud dhalalah. Pemimpin kesesatan Ali bin Abi Thalib. Kejahilan. Tidak punya ilmu. Maka apa yang dia lakukan? Ya. Maka pergilah dia ke Kufah. Ya. Disebut dalam sebagian riwayat, dia sudah datang jauh sebelum hari hanya. Kemudian dia dengar ada seorang wanita yang saudaranya dan bapaknya, kakaknya dan bapaknya atau suaminya meninggal di dalam perang Nahrawan. Bapaknya, kakaknya, suaminya adalah orang Khawarij dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib. Maka dia sangat dendam dengan Ali bin Abi Thalib. Dan wanita terkenal cantik. Maka akhirnya dia tahu ketika Abdurrahman bin Muljam datang, maka dia nawarkan dirinya. Dia berkata, kalau kau bisa bunuh Ali bin Abi Thalib, maka aku akan menikah dengan engkau. Ini wanita cantik. Dia punya ayah dan kakaknya meninggal. Wanita cantik, mungkin masih gadis ya. Intinya dia tawarkan diri, kalau kau mau nikah denganku, dan dia sangat cantik wanita ini, maharku adalah membunuh Ali bin Abi Thalib. Dalam hati Abdurrahman bin Muljam, kebetulan memang dia datang untuk bunuh Ali bin Abi Thalib. Dan dia semangati, kau bunuh. Kalau kau hidup, kau akan mendapatkan aku. Kalau kau mati, sungguhnya kematian lebih baik. Kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia. Orang-orang soleh. Maka semangatlah Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam ketika akan membunuh Ali bin Abi Thalib, dia minta bantuan ya. Dua orang ya. Di antaranya Syabib ya, Syabib bin Bajar al-Asja'i al-Haruri ya. Kemudian yang satu namanya Wirdan ya. Wardan atau Wirdan. Dua orang ini. Jadi mereka bertiga. Syabib, Wardan sama Abdurrahman bin Muljam. Maka berangkatlah mereka sebelum subuh sudah siap-siap di Masjid Kufah. Dan kebiasaan Ali bin Abi Thalib membangunkan orang-orang salat subuh. Sahabat Nabi yang sangat soleh. Ali bin Abi. Tidak ada yang ragu tentang kesolehannya. Ya. Maka mereka sudah siap-siap ketika Ali bangunkan orang-orang. Ali mengatakan salat, salat, salat. Bangunkan mereka kenal suara Ali bin Abi Thalib, maka langsung tiga-tiganya menikam. Ya, menikam Ali bin Abi Thalib, yang lain salah, yang lain salah. Akhirnya yang kena adalah Abdurrahman bin Muljam, persis dia menikam di kepala Ali bin Abi Thalib. Ya. Ketika dia memukul Ali bin Abi Thalib di kepalanya sambil dia membaca firman Allah, "Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad." Dan di antara orang-orang ada yang menjual dirinya di jalan Allah, itu dia mengatakan, saya mau mati syahid dengan membunuh Ali bin Abi Thalib. Saya ingin mati syahid dengan membunuh Ali bin Abi Thalib. Dia merasa ini adalah ibadah yang terbaik, membunuh Ali bin Abi Thalib untuk bisa masuk surga. Luar biasa Khawarij. Ya. Ya. Maka Ali bin Abi Thalib berkata, alaikum bihi, tangkap dia. Ya. Tiga orang ini lari, Syabib lolos, kemudian Wirdan lolos juga tapi akhirnya terbunuh. Ditangkaplah Abdurrahman bin Muljam. Ditangkap. Ya. Maka Ali bin Abi Thalib kena racun di kepalanya dan dia akan meninggal dunia. Ya. Dia akan meninggal dunia. Maka berkatalah Abdurrahman bin Muljam, ya, dia mengatakan syahadtu arba'ina sabahan, aku telah kasih racun selama 40 hari di pedang tersebut. Wa sa'altu Allah an yaqtula bihi syarra khalqih.
dan aku minta kepada Allah pedang ini akan membunuh makhluk terburuknya di atas muka bumi, yaitu Ali bin Abi Thalib. Jadi dia menganggap Ali bin Abi Thalib makhluk terburuk. Dia merasa ini jihad. Ya, dia merasa ini jihad. Maka Ali berkata, la uraka illa maqtulan bihi. Justru kau akan terbunuh, ya. Sama-sama meninggal akhirnya, ya. Kata Ali, wa in mittu faqtuluhu. Kalau aku meninggal maka bunuhlah dia. Wa in ishtu fa ana a'lamu kaifa asna'u bi. Kalau aku hidup aku yang akan urus dia ini. Ya, Ali bin Abi Thalib tatkala akan meninggal dunia maka dia beri wasiat kepada anaknya Hasan dan Husain, ya. Kemudian dia memperbanyak mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak mengucapkan kata-kata yang la ilaha illallah, la ilaha illallah sampai terakhir ucapan yang dia ucapkan ketika meninggal dunia. Dia baca firman Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang melakukan kebaikan sedikit pun dia akan melihat hasilnya. Siapa yang melakukan keburukan sedikit pun dia akan melihat hasilnya. Tapi dia perbanyak la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Meninggal dalam kondisi mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan demikianlah para sahabat banyak yang diuji meninggal dengan kondisi yang tragis agar Allah menyempurnakan pahala mereka, agar mereka mendapatkan pahala mati syahid. Di antaranya sudah kita sebutkan Umar bin Khattab ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Bagaimana Utsman bin Affan ditikam oleh orang-orang pemberontak, masuk di rumahnya, ditikam di depan istrinya sebagaimana kita ceritakan. Ali bin Abi Thalib juga demikian, dibunuh oleh orang Khawarij sehingga sempurnalah pahala mereka, mereka mendapatkan pahala mati syahid. Radhiyallahu anhum ajma'in. Adapun Abdurrahman bin Muljam, ya, maka dia pun ditangkap, kemudian dipotonglah kakinya, ya, potonglah tangannya, dan dia bersabar. Luar biasa ini orang. Ketika mau dipotong lisannya, dia menangis. Kenapa kau menangis? Saya tidak ingin meninggal dalam kondisi tidak berzikir kepada Allah. Bayangkan dia bilang, saya tidak ingin meninggal dalam kondisi tidak berzikir kepada Allah. Ya, kalau orang kalau lihat ini siapa ini wali, betul Khawarij, neraka jahanam, ya, mengerikan. Dia bilang saya tidak mau dipotong lidah saya dalam kondisi tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia pun dibunuh Abdurrahman bin Muljam al-Hamyari al-Muradi. Setelah itu Ali bin Abi Thalib kalau tidak salah meninggal 2 hari berikutnya, ya. Ada yang mengatakan 21 Ramadan dia meninggal, ya, kalau tidak salah. Setelah itu Ali bin Abi Thalib pun dikubur. Ketika akan dikubur maka disembunyikan kuburan Ali bin Abi Thalib. Ya, di beberapa tempat digali, kemudian ditutup, setelah itu ditutup, kemudian diratakan tanahnya, dikasih air sehingga rata. Orang tidak tahu di mana kuburan Ali bin Abi Thalib, sampai sekarang tidak ada yang tahu di mana kuburan Ali bin Abi Thalib. Di antara sebabnya ada yang mengatakan karena mereka khawatir orang-orang Khawarij yang benci dengan jasad Ali akan dikeluarkan dan yang lainnya, ya. Intinya Ali bin Abi Thalib jasadnya tidak diketahui di mana. Ada yang mengatakan yang jelas di Kufah, ya. Tapi daerah mana tidak ada yang tahu dengan pasti. Radhiyallahu taala anhu. Beliau meninggal pada tahun 40 Hijriah di bulan Ramadan, tanggal 21, ya, atau tanggal 20, ya. Usia beliau, ya, ada khilaf, ya. Ada yang mengatakan 60, ada yang mengatakan kurang daripada 60. Allah alam bisawab, tergantung berapa umur Ali bin Abi Thalib ketika masuk Islam. Ada yang mengatakan kalau dia masuk Islam 7 tahun berarti usia beliau adalah sekitar kurang dari 60, ya. Tapi kalau dia masuk Islam umur 11 tahun maka usianya mungkin 60-61 tahun. Demikianlah Ali bin Abi Thalib, sahabat yang mulia yang memperjuangkan seluruh kehidupannya untuk Islam dan selalu dalam ujian-ujian yang berat dalam kehidupannya. Menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang terkenal dengan keberaniannya, pemberani yang luar biasa, tidak pernah takut dengan kematian. Dialah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Di antara keistimewaan Ali bin Abi Thalib, semua cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada sekarang ini semuanya adalah keturunan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, termasuk Imam Mahdi yang akan muncul di akhir zaman adalah keturunan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu.